Disampaikan terima kasih kepada Hadratul Kiram Kiai Haji Ahmad Mudhar Zaini yang telah memimpin pembacaan suratul Fatihah pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan dengan barokah pembacaan suratul Fatihah, acara resepsi pernikahan pada kesempatan siang hari ini diberikan kelancaran dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya kita dengarkan bersama lantunan pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang akan dibacakan oleh Hadratil Ustaz Muhammad Dhafir. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون.
ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات إن في ذلك لآيات للعالمين إن في ذلك لآيات للعالمين
Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha besar, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Mudah-mudahan yang membaca dan kita mendengarkan mendapatkan pahala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya kita dengarkan bersama sambutan yang pertama, sambutan mewakili dari keluarga mempelai pria yang akan disampaikan oleh Hadratul Kiram Hadratul Ustaz Dr. Salahuddin SHMH. Kepada beliau disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'd fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Yang terhormat Hadratul Mukarramin, para ulama, para kiai, para sepuh, bini sepuh. Yang terhormat keluarga besar Ananda Ropiah dan keluarga besar Ananda adik kami tercinta Muhammad Siddiq Amrullah beserta rombongannya yang dari Pabedilan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Yang terhormat para bapak, para ibu, hadirin dan kedua mempelai yang berbahagia dan mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kami mengucapkan Maha besar Allah dengan keagungannya, karena Allah telah berkehendak untuk mempertemukan kita semua di tempat yang sangat mulia ini, dan kami dari keluarga besar Muhammad Siddiq Amrullah, Bapak Ahmad Tarsim, Ibu Tati Sriati, mengucapkan terima kasih atas sambutannya yang sangat sungguh luar biasa dari keluarga besar Ananda Rofiah. Alhamdulillah, itu merupakan sebuah syukur nikmat yang tiada terkirakan. Salawat serta salam semoga Allah terlimpah tercurah kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapat syafaat dari baginda Nabi Allah Muhammad SAW. Para bapak, para ibu, hadirin yang berbahagia, perkenankanlah kami dari perwakilan keluarga besar Muhammad Siddiq Amrullah, Bapak Ahmad Tarsim dan Ibu Tati Sriati sekeluarga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas sambutan yang sungguh luar biasa. Sekali lagi kami mengucapkan yang sebesar-besarnya. Dan kami atas nama keluarga besar mohon maaf apabila kedatangan keluarga kami beserta rombongan merepotkan keluarga besar dari Ananda Rofiah. Sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila kedatangan kami sangat merepotkan. Dan yang ketiga, kami selaku perwakilan dari keluarga Ahmad Tarsim, Ibu Tati Sriati menyerahkan sepenuhnya kepada keluarga Ropiah, keluarga besar Ropiah, adik kami yang tercinta Muhammad Siddiq Amrullah, untuk bisa dibimbing
untuk bisa dituntun, untuk bisa dinasehati, agar mereka-mereka itu bisa menjalankan peranannya sebagai keluarga. Dan kami mengucapkan selamat kepada adik kami tercinta yang barusan tadi pagi jam 9 kurang lebih telah mengucapkan ijab kabul dan dinyatakan sah menjadi suami istri. Kami mengucapkan selamat, semoga Ananda Muhammad Siddiq Amrullah dan Ropiah mendapat keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, keluarga yang penuh dengan kebahagiaan dan keharmonisan. Mungkin itu saja sambutan dari kami, tidak banyak panjang lebar. Sekali lagi kami menitipkan adik kami tercinta kepada keluarga besar Ananda Rofiah untuk selalu dibimbing, dituntun agar mereka mendapatkan jalan yang lurus. Itu saja dari kami juga atas nama pribadi mohon maaf. Allahumma ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Bapak Dr. Salahuddin SHMH yang telah memberikan sambutan mewakili dari keluarga mempelai pria. Hadirin Bapak Ibu yang berbahagia, mari kita dengarkan bersama sambutan yang kedua mewakili dari keluarga mempelai wanita sekaligus mau'idatul hasanah atau ceramah agama yang akan disampaikan oleh Hadratul Kiram Kiai Haji Dhaifur Rahman. Kepada beliau disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma'i bashara faja'alahu nasaban wa sihra wa kana rabbuka qadira. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi arsalahu Allahu basyiran wa nadhira wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu sirran wa jahra. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang sangat saya hormati dan yang sangat saya muliakan segenap para alim, para ulama, para kiai, para ibu nyai, wabil khusus Kiai Haji Ahmad Mudhar Zaini, Kiai Musyaffa Damanhuri, serta segenap para masyayikh, para kiai, baik dari pihak mempelai pria maupun dari pihak mempelai wanita, yang semuanya sangat saya hormati. Pejabat pemerintah, tokoh masyarakat, wabil khusus Bapak Kepala Desa Tagungguh beserta jajaran aparaturnya yang sangat saya hormati, sahibul hajah, sahibul farah was surur, pihak tuan rumah Bapak Haji Mudhar sekeluarga, serta segenap para undangan hadirin hadirat, baik dari pihak mempelai putra maupun dari pihak mempelai putri yang hadir pada kesempatan sore kali ini yang sangat saya hormati. Pertama, marilah kita panjatkan puja puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini kita semua oleh Allah diberikan kesehatan, diberikan kesempatan sehingga bisa bermuajahah dan bermujalasah, bisa bertemu dan berkumpul dalam suatu acara yang sangat sakral, yaitu walimatul arus atau resepsi pernikahan antara saudara Muhammad Siddiq beserta istri tercintanya Robiah. Mari kita doakan semoga mempelai berdua oleh Allah dijadikan suami istri yang barokah, dijadikan
pernikahannya menjadi pernikahan yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin Allahumma amin. Allahumma amin. Sebelum kami panjang lebar berbicara di hadapan panjenengan semua, pertama kami pribadi memohon maaf yang sebesar-besarnya karena tadi dari pihak tuan rumah meminta kami untuk berbicara menggunakan bahasa Indonesia karena ketepatan mempelai pria jauh dari Cirebon, Jawa Barat. Sebenarnya jarak mempelai pria dan mempelai wanita tidak jauh. Kalau mempelai pria dari Cirebon, Jawa Barat, kalau mempelai wanita dari Madura, Jawa Timur. Jadi Jawa Barat dan Jawa Timur gak jauh, dekat. Terlebih sekarang ada transportasi yang mempercepat. Tapi yang paling pokok, semoga apa yang akan kami sampaikan menjadi ilmu yang barokah, khususnya untuk pengantin yang kedua, umumnya kepada hadirin hadirat. Amin Allahumma amin. Pertama, kami atas nama tuan rumah, pihak mempelai pria banyak menghaturkan mohon maaf yang besar-besarnya kepada para hadirin, khususnya para tamu undangan dari mempelai pria yang jauh-jauh dari Cirebon, Jawa Barat, manakala di dalam acara sore kali ini ada hal-hal yang kurang berselera, baik hidangan ataupun hal-hal yang kurang sempurna pada acara sore kali ini. Kami atas nama pihak tuan rumah mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tadi juga dari pihak pemasrahan menitipkan sekaligus memasrahkan anak yang bernama Muhammad Siddiq kepada keluarga mempelai wanita Bapak Mudhar sekeluarga. Maka kami atas nama keluarga mempelai wanita menerima titipan amanah yang berupa anak bernama Muhammad Siddiq masuk ke dalam keluarga kami, dan fa insyaallah keluarga mempelai wanita siap memberikan bimbingan, nasihat-nasihat yang baik, khususnya dalam berumah tangga, sehingga rumah tangga mereka berdua menjadi rumah tangga yang sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Amin Allahumma amin. Pengharapan dari kami mempelai pria, mempelai wanita, semoga anak Muhammad Siddiq membawa anak kami ke jalan yang lebih baik, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Karena dikatakan bahwa seorang wanita itu bisa menjadi wanita yang baik, bisa menjadi wanita yang soleh, itu tergantung dari suaminya. Baik tidaknya seorang wanita itu tergantung dari suaminya. Kalau suaminya bisa menjadi imam yang baik, maka fa insyaallah seorang istri akan bisa menjadi wanita yang baik. Tapi sebaliknya, kalau si suami tidak bisa menjadi imam yang baik, maka istrinya tidak akan menjadi wanita yang solehah. Karena dikatakan di dalam pepatah Arab, al-mar'atu kasyu'alah, idza arafa ar-rajulu kaifa yumsikuha adaa'at tariqahu wa idza akhta'a fi maskiha haraqat yadayhi. Seorang wanita itu ibarat obor. Kalau seorang suami tahu caranya memegang, maka akan menerangi jalannya. Tapi kalau seorang suami, si laki-laki tidak tahu cara memegangnya, maka akan membakar kepada tangannya. Maka dari itu, harapan dari kami, semoga pengantin pria saudara Muhammad Siddiq bisa membawa anak kami ke jalan yang lebih baik. Amin Allahumma amin. Para bapak ibu hadirin yang sangat saya hormati, berbicara pernikahan, pernikahan itu adalah suatu ibadah yang di dalamnya dipenuhi dengan kenikmatan-kenikmatan. Ibadah yang enak itu adalah pernikahan. Beda dengan ibadah-ibadah yang lain. Kalau ibadah yang lain rata-rata dipenuhi dengan kelelahan, dipenuhi dengan susah payah, dipenuhi dengan keletihan, tapi tidak dengan pernikahan. Coba kalau kita lihat solat, kita diwajibkan oleh Allah melaksanakan solat 5 kali sehari semalam, tentunya itu penuh dengan kesusahan dan kepayahan. Tidak gampang melaksanakan solat 5 waktu. Puasa
Kemarin kita sudah melaksanakan puasa 30 hari di bulan Ramadan. Itu penuh dengan kelaparan, penuh dengan keletihan. Apalagi ibadah haji, penuh biaya yang besar, penuh tenaga yang kuat. Karena perjalanan untuk melaksanakan haji itu perjalanan yang jauh. Apalagi melaksanakan haji sambil berjalan kaki, tentunya itu butuh pengorbanan yang besar. Karena sekarang ini banyak viral melaksanakan ibadah haji dengan berjalan kaki. Susah payah luar biasa. Tapi tidak dengan pernikahan. Pernikahan adalah satu ibadah yang di dalamnya penuh dengan kenikmatan, penuh dengan keenakan. Sampai ada ba'dul masyayikh, sebagian guru pernah ditanya, an-ni'amid dunya kan hiya, tentang nikmat dunia itu ada berapa? Kemudian ba'dul masyayikh menjawab, nikmat dunia itu ada banyak, walakin a'dhamuha in hasara fi thalathati asya. Tapi nikmat dunia yang paling agung, nikmat dunia yang paling enak itu terbatas terhadap 3 hal. Apa itu? Takbilun nisa wa lamsuha wa idkhalud dzakar fil farji. Nikmat dunia yang paling nikmat itu terbatas terhadap 3 hal, yaitu yang pertama mencium wanita, yang kedua memegang wanita, yang ketiga memasukkan farji, memasukkan dzakar kepada farji. Dan semuanya yang 3 itu ada di dalam pernikahan. Berarti ini menunjukkan pernikahan adalah nikmat ibadah yang nikmat, yang penuh dengan kenikmatan di dalamnya. Semoga pernikahan pengantin yang kedua oleh Allah dikekalkan sehingga mereka terus merasakan kenikmatan dari dunia sampai masuk ke surga. Amin Allahumma amin. Saya ingat sedikit cerita para Rabu. Saya ingat sedikit cerita para hadirin bahwa dulu itu Gus Dur. Tahu Gus Dur ya? Ini katanya pengantin yang 2 ini dari alumni Jombang kalau nggak salah ya. Gus Dur ini pernah mempunyai teman. Temannya yaitu orang Kristen. Ketepatan temannya itu adalah seorang pendeta atau pastor. Suatu waktu Gus Dur sama temannya ini dari Singapura naik pesawat pulang ke Jakarta. Di atas pesawat temannya Gus Dur ini yang berupa yang pendeta ini berkata kepada Gus Dur, "Gus, ayo Gus, monggo kalau panjenengan mau makan, ini ada makanan daging enak luar biasa." Akhirnya Gus Dur bertanya, "Daging apa ini?" Dijawab oleh pendeta tadi, "Ini daging babi, Gus." Akhirnya Gus Dur berkata, "Aduh, mohon maaf. Saya sebagai orang muslim, menurut agama saya tidak diperbolehkan orang Islam memakan daging babi." Akhirnya temannya Gus Dur yang berupa seorang pendeta itu mengatakan, "Aduh Gus, panjenengan tidak mau makan daging babi, padahal daging babi adalah daging paling enak di dunia." Gus Dur diam. Setelah mereka berdua itu turun dari pesawat di bandara, Gus Dur sudah disambut oleh istrinya Ibu Sintah Nuriyah. Sedangkan seorang pastor, seorang pendeta tadi temannya Gus Dur, karena seorang pastor itu tidak mempunyai istri. Karena seorang pastor dalam agamanya itu tidak boleh mempunyai istri. Akhirnya Gus Dur berbicara sama temannya, "Saya sudah disambut sama istri saya. Istri kamu mana?" Padahal Gus Dur sudah tahu temannya tidak punya istri, tapi tetap ditanya, "Mana istrinya?" Akhirnya temannya Gus Dur menjawab, "Saya tidak mempunyai teman, Gus. Saya tidak mempunyai istri, Gus. Karena menurut agama saya, seorang pendeta, seorang pastor tidak boleh mempunyai istri." Akhirnya Gus Dur balas dendam menjawab, "Aduh, panjenengan itu tidak punya istri, padahal istri seorang wanita itu adalah daging paling enak di dunia." Maka dari itu kita harus syukuri pernikahan mereka berdua, yaitu dengan melaksanakan pernikahan ini, semoga nikmat yang Allah berikan kepada mereka berdua oleh Allah tidak dicabut-cabut. Amin Allahumma. Namun dalam melaksanakan suatu pernikahan itu tidak mudah. Dalam melaksanakan pernikahan supaya pernikahan itu menjadi pernikahan yang kekal abadi itu tidak gampang. Makanya butuh nasihat-nasihat dari orang-orang yang mempunyai pengalaman dalam pernikahan. Dulu ada seorang wanita sowan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wanita itu berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya adalah seorang wanita yang sudah mempunyai suami. Saya ingin panjenengan memberikan nasihat kepada saya
supaya saya ini bisa menjadi seorang istri yang baik, bisa menjadi seorang istri yang solihah, melaksanakan tanggung jawab seorang istri kepada suami. Tolong panjenengan memberikan nasihat kepada saya, karena saya adalah seorang istri yang baru mempunyai suami. Akhirnya Rasulullah memberikan nasihat kepada seorang wanita tadi dengan 3 nasihat. Apa itu? Semoga yang 3 ini bisa diamalkan dan bisa dilaksanakan oleh pengantin wanita. Amin Allahumma amin. Yang pertama, Rasulullah memberikan nasihat kepada wanita itu, kata Rasulullah, alla tamna'a nafsaha walau kan ala dhahri kotabin. Seorang wanita kalau sudah menikah, maka ketika suaminya mau bersenang-senang dengan istrinya, maka seorang wanita tidak boleh menolak walaupun sedang berada di atas onta. Buk, kedingaki buk. Ketika suami itu meminta kepada istrinya untuk bersenang-senang, walaupun istrinya ada di atas onta, seorang istri tidak boleh menolak. Kenapa seperti itu? Karena di dalam rumah tangga, ketika seorang istri selalu memberikan pelayanan yang terbaik kepada suami, maka rumah tangga itu akan menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin Allahumma. Makanya saya akan memberikan rahasia atau tip kepada para ibu-ibu ini. Seorang laki-laki itu kalau ingin setia kepada istrinya, tidak melirik wanita lain, tidak selingkuh dengan wanita lain, maka kuncinya cuma satu. Apa itu? Puaskan suamimu dalam 3 hal. Jadi kalau suami Anda ingin setia kepada Anda, puaskan suamimu dalam 3 hal. Apa itu? Yang pertama, puaskan pada matanya. Artinya bagaimana? Kalau di depan suami harus tunjukkan penampilan yang terbaik. Aden-den senikah, angkui om room si paling room. Jareng mangken ni kebu ibu terbalik, mun keluar peratin, mun yadang laki nak ingat din-din. Gini bangki. Aduh mun entar kamantan saat enten ke glowing, mun tedu ngabel laki nak ingat ring-ring. Ken teluare tak mandi. Kalampi mun tak keluar jebuja tak asalin. Akhirnya rumah tangga itu tidak tercipta rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, karena seorang istri tidak menunjukkan penampilan yang terbaik di depan pasangannya. Yang kedua, puaskan suamimu dalam perutnya. Artinya bagaimana? Seorang istri harus hebat memasak. Masak rawon, soto, dan makanan-makanan yang disukai oleh suaminya. Dan yang ketiga, puaskan pada kemaluannya. Artinya bagaimana? Ketika seorang suami ingin bersenang-senang dengan istri, maka seorang istri tidak boleh menolak ataupun menunda-nunda kecuali ada halangan yang diperbolehkan oleh syariat. Lah, ketika 3 hal ini dipuaskan oleh seorang istri, maka rumah tangga akan menjadi rumah tangga yang tentram. Yang kedua, pesan Rasulullah kepada seorang wanita tadi, Rasulullah berkata, wala tasuma yauman illa bi'idnih illa Ramadan. Seorang istri tidak boleh berpuasa sunnah kecuali dapat izin dari suaminya. Kalau istri itu sudah diizini oleh suaminya untuk berpuasa, silahkan berpuasa sunnah. Tapi kalau seorang istri ingin berpuasa sunnah tapi suaminya tidak mengizinkan, maka seorang istri tersebut tidak boleh berpuasa. Jadi saumpamana puk sampean hari Senin dekuk saumpamana terus apa asa? Aizin ka selake kak dekuk hari Senin engkau terus apa asa kak? Aizin ke sampean bagi bi sampean. Mun selake ngucak lale ca basah. Takut dekuk ki laku nebingkok kaki kepel roh. Lamun ki laku takut kepel roh, maka seorang istri tidak boleh melaksanakan puasa. Kalau maksa melaksanakan puasa, maka si istri tidak akan mendapatkan pahala, pahalanya akan dikasihkan kepada suaminya. Kenapa kok seperti itu? Karena melayani seorang suami hukumnya wajib, sedangkan puasa hukumnya cuma sunnah. Al-wajib la yutraku lis-sunnah. Sesuatu yang wajib tidak boleh ditinggal gara-gara sesuatu yang sunnah. Karena sekarang ini banyak para hadirin, orang sekarang ini lebih senang melakukan sesuatu yang sunnah tapi meninggalkan sesuatu yang wajib. Banyak seperti itu. Kalau ada acara haflatul imtihan, saking senangnya mendengarkan pengajian sampai pukul 12 ditunggu para Rabu. Sampai pukul 12 tetap didengarkan. Tidak pulang. Tapi sayang ketika pelaksanaan sholat subuh dia tidak melaksanakan sholat subuh. Saya bukan mengajarkan
untuk tidak senang kepada pengajian. Silahkan Anda senang melaksanakan, mendengarkan kebaikan, mendengarkan pengajian, silahkan. Tapi jangan sampai gara-gara melaksanakan hal-hal yang sunnah sampai meninggalkan sesuatu yang wajib. Ibu-ibu sama seperti itu. Karena ketika diundang oleh tetangga untuk mantenan dan semacamnya, untuk terima tamu supaya menyenangkan tuan rumah, undangan ba'da duhur yang bermake up sudah pukul 9. Sehingga karena make upnya sudah pukul 9, dia sampai tidak melaksanakan duhur. Gara-gara menyenangkan hati tetangga yang hanya hukumnya sunnah, sampai meninggalkan pelaksanaan sholat fardu. Ini yang terjadi di zaman sekarang. Yang ketiga, yang dipesan oleh Rasulullah kepada wanita tadi, Nabi Muhammad berpesan kepada wanita tadi, wala takhruja illa biidnih. Jangan sampai kamu keluar dari rumahmu kecuali mendapatkan izin dari suaminya. Ini banyak di zaman sekarang, rata-rata wanita ini kalau keluar dari rumah kebanyakan tidak izin kepada suami. Betul? Padahal izin kepada suami ini adalah kewajiban bagi seorang wanita. Zaman sekarang ini izin kepada suami ini gampang, mudah. Bisa lewat telepon kalau suaminya enggak ada, bisa lewat SMS, WA dan semacamnya. Tapi yang terpenting, ketika seorang istri mau keluar dari rumah, usahakan harus izin kepada suaminya. Kenapa kok harus izin? Karena kalau seorang istri keluar dari rumahnya tanpa izin dari seorang suami, la'anathal malaikatu hatta tarji'a, maka malaikat akan selalu mengutuk wanita tersebut yang tidak izin kepada suaminya sampai dia kembali kepada rumahnya. Karena seorang wanita, pokok dari tugas seorang wanita harus selalu patuh dan ikut terhadap perintahnya seorang suami. Setinggi apapun titel seorang wanita, walaupun titelnya suaminya itu masih di bawahnya, maka seorang wanita tetap harus patuh kepada suaminya. Contoh seumpama si suami cuma lulusan SD, sedangkan si wanita lulusan S1, S2, S3, saking banyak S-nya kumikil seumpama. Tapi seorang wanita tetap mempunyai kewajiban kepada suaminya walaupun dari sisi titel suaminya itu cuma lulusan SD. Nah, ketika seorang istri sudah patuh dan ikut terhadap perintah seorang suami, maka wanita tersebut akan mendapatkan titel sebagai seorang wanita solihah yang difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran, fas-solihatu qanitatun hafidatun lil ghaibi bima hafidallah. Seorang wanita yang solihah adalah mereka yang selalu patuh kepada Allah dan patuh kepada suaminya dan bisa menjaga harga dirinya dan kemaluannya ketika suaminya tidak ada di rumah. Maka dari itu, mari kita doakan khususnya pengantin yang kedua, manten yang dua ini, semoga mereka berdua oleh Allah dijadikan pernikahannya menjadi pernikahan yang sa'idun fid dunya, rumah tangganya menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, oleh Allah cepat diberikan keturunan solehin solehah. Amin Allahumma amin. Para bapak ibu hadirin yang sangat saya hormati, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Hadratul Kiram Kiai Haji Dhaifur Rahman yang telah memberikan sambutan mewakili dari keluarga mempelai wanita sekaligus memberikan mau'idatul hasanah atau ceramah agama. Semoga nasihat yang telah beliau sampaikan bermanfaat bagi kita semua yang hadir, khususnya kepada kedua mempelai dalam menjalani hidup rumah tangga. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang kami hormati, sebagai ungkapan rasa syukur dan mengharap ridho serta maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, mari kita sejenak menundukkan kepala seraya berdoa, dan doa mohon keikhlasannya dipimpin oleh Hadratul Kiram Kiai Haji Musyaffa Damanhuri. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhika azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma bilutfika ummana wa bilutfika khuffana waj'al hadzal 'aqdah mubarakan ma'suma
waj'al bainahuma wa la taj'al bainahu furqatan wa khisama waqfihima mu'natad dunya wal akhirah. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fil khair. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilna al jannah ma'al abrar ya azizu ya ghaffaru ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin Bapak Ibu yang kami hormati, disampaikan terima kasih kepada Hadratul Kiram Haji Musyafa Dauman Huri yang telah memimpin pembacaan doa pada siang hari ini. Semoga doa yang dipanjatkan dan diaminkan oleh kita semua diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi doa keberkahan kepada kedua mempelai. Allah takdirkan keduanya menjadi keluarga sakinah, mawaddah warahmah, dan juga doa keberkahan kepada kita semua yang hadir. Perdana Rekod Surabaya Voice Music. Lilin putih berilah terangmu, lilin putih temanilah aku. Sepi sendiri di malam ini, tiada kasih yang
dirimu kini telah bersanding dengan orang lain. Kamu sedang dapati kapankah berakhir. Hati pedih dan perih bagai tertusuk duri, janjimu kau ingkari. Ikhlas aku terima dan ku sertakan doa, semoga kau bahagia. Rindu menyayat hati tak terobati, hasrat ingin bertemu dengan dirimu. Voice music. Serpihan kisah masa silam akan ku buang sampai saatnya berdiri obat tulisan. Ada seontong ben petre, bola bentika pon tua. Rasa soar ke etunya, bule bisa saroma bentika. Samo ke taau be, tenyakan tos akhirat. Tika datang kau di bule, ni bersenang setade pada. Tak cuma eko caa bibir taresna nikah tembus ke ate, asokor pas setong pentakdir samo ke terus cucu pun pasti. Tika datang dek kau di bule, ni bersenang du setade pada. Tak cuma eko caa bibir taresna nikah tembus ka ate. Asokor pas setong pentakdir samo ke terus cucu pun pasti. Satu je pentana duh etorot tenah papunga odi entika. Tak minta apa cukup setia, ben panis serasa seumur. Bila pun celeng tak kira pote, pokok pas seneng tak nyari apone. Tak cuma eko caa bibir taresna nikah tembus ka ate, asokor pas setung bentakdir samo ke terus cutu ben pasti. Satu je pentana duh etorot tenah papunga odi entika. Tak minta apa cukup setia, ben panis serasa seumur.
Aku tak nyide tedu tak temu saare ate bule kero. Senga